jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kita hari ini. Wah, hari ini kita sudah masuk tema 3G ya, perkembangan teknologi. Nah, kita masuk dalam subtema yang pertama yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi buku 3G ini ada terdiri dari 4 subtema ya. Nah, hari ini kita mulai di subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1 sampai 2. Baik, ketika kita berbicara tentang teknologi pangan ini menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman untuk dinikmati. Sebagai contoh, berbagai hasil pertanian dan peternakan dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Nah, contohnya yang pertama, itu susu sapi dapat diolah menjadi keju, permen. Lalu kacang kedelai itu bisa diolah menjadi tempe, tahu, tauco, oncom. Lalu yang ketiga, ikan. Nah, diolah menjadi kerupuk ikan, otak-otak, batagor, empek-empek, bakso ikan, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, daging sapi. Nah, ini dapat diolah menjadi sosis, bakso sapi, abon, dan masih banyak lagi. Nah, di halaman 3 di sini ada ayo mencari tahu. Jadi, lengkapi tabel dengan hasil-hasil pengolahan bahan pangan, kacang kedelai, ikan, daging sapi. Nah, di sini Miss sudah infokan dapat diolah menjadi apa. Jadi anak-anak tinggal menulis hasil pengolahannya di halaman 3. Oke? Nah, dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Ya. Nah, ini ada di halaman 4. Nah, kebutuhan pangan itu merupakan kebutuhan akan makanan. Kalau sandang dan papan itu kebutuhan pakaian dan rumah. Jadi sandang itu pakaian dan papan itu rumah. Nah, tetapi kebutuhan yang paling banyak dipenuhi oleh manusia adalah kebutuhan pangan. Nah, agar kebutuhan itu terpenuhi, beraneka jenis bahan pangan harus tersedia sepanjang waktu. Nah, ya. Jadi apa yang disebut dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengelola bahan pangan. Nah, bahan pangan itu kan mudah rusak atau membusuk. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang tepat untuk mengelola, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Nah, cara penanganan bahan pangan tersebut membutuhkan berbagai pemikiran dan percobaan, sehingga lahirlah teknologi pangan, ya. Jadi, teknologi pangan itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengelola bahan pangan. Dengan teknologi pangan, bahan pangan dapat tersedia untuk waktu yang cukup lama. Nah, kelebihan hasil panen pertanian dapat diolah menjadi bahan pangan yang lain. Nah, cara pengemasan bahan pangan pun bertambah maju sehingga bahan pangan menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit. Itu ya. Jadi, pengemasan itu sangat penting karena akan membuat bahan pangan tersebut bertahan lama dan bersih, bahkan bebas dari bibit penyakit. Nah, kita lihat di halaman 4. Halaman 4. Nah, itu halaman 4 ya. Halaman 4, ayo jawab. Apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengelola bahan pangan. Nah, ini ya nomor 1 ya. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengelola bahan pangan. Nomor 2, sebutkan 3 kebutuhan dasar manusia. Nah, 3 kebutuhan dasar manusia adalah pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga, kebutuhan apakah yang paling banyak dipenuhi oleh manusia? Kebutuhan yang paling banyak dipenuhi oleh manusia adalah pangan. Dan nomor 4, mengapa bahan pangan tidak dapat selalu tersedia dalam waktu yang lama? Nah, karena bahan pangan mudah rusak atau membusuk
Itu nomor 4 ya. Karena bahan pangan mudah rusak atau membusuk. Dan nomor 5, jelaskan 3 manfaat dari teknologi pangan. Nah, manfaat dari teknologi pangan adalah yang pertama, tersedia dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, dapat diolah menjadi bahan pangan yang lain. Dan yang ketiga, menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit. Ya, itu 3 teknologi bahan pangan ya. Untuk di halaman 4. Baik, kita masuk ke halaman 5. Ada ayo berlatih halaman 5. Nah, tulis sumber bahan pangan yang diolah menjadi makanan-makanan yang ada pada gambar tersebut. Nah, yang pertama, ini ada tempe. Itu berasal dari kacang kedelai ya. Lalu di sini ada seperti nata de coco. Itu dari kelapa. Lalu ada ikan dan ada sosis, ini itu sosis dari daging. Lalu ada es krim, itu dari susu sapi. Gini ya. Jadi ini adalah sumber-sumber bahan pangan yang diolah menjadi makanan yang ada di sesuai gambar di Ayo Berlatih halaman 5. Lalu di halaman 5 juga kita akan belajar cara membuat tempe dalam pembuatan tempe. Nah, tempe itu merupakan makanan yang digemari di Indonesia loh. Cara pembuatan tempe juga cukup sederhana dan telah dilakukan oleh banyak pengrajin tempe. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkah pembuatan tempe anak-anak bisa baca di halaman 6. Nah, di sini ada gambar dan ada proses pembuatan tempenya. Pertama, cuci bersih kacang kedelai. Setelah dicuci, kacang kedelai direndam selama kurang lebih 13-18 jam. Nah, yang kedua, kupas kulit kacang kedelai. Jika kacang kedelai sudah lunak, cuci kembali kacang kedelai dengan membilasnya menggunakan air. Yang ketiga, kukus kacang kedelai selama 1 jam. Dan yang keempat, tiriskan kacang kedelai dan biarkan hingga dingin. Yang kelima, bubuhi kacang kedelai dengan ragi tempe, lalu aduk hingga merata. Yang keenam, bungkus kacang kedelai yang sudah diberi ragi dengan daun pisang atau kantong plastik. Dan yang ketujuh, biarkan kacang kedelai mengalami proses fermentasi selama 2 hari. Jadi di situ ada gambar-gambarnya ya. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai yang ke-7. Nah, itu ya. Jadi itu merupakan langkah-langkah pembuatan tempe. Lalu kita masuk, ketika kita membuat tempe, itu kan akan ada daun yang melapisi. Nah, jadi kacang kedelai itu dicampur dengan ragi lalu dibungkus dengan daun. Nah, daun itu atau pembungkus tempe itu menggunakan daun pisang. Nah, ya. Jadi kita akan menghitung daun pisang tersebut berapa sih luas permukaannya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita menghitung luas permukaannya, nah, di halaman 8 di sini ibaratkan ada dua potong daun pisang yang membungkus tempe. Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi luas permukaannya bagaimana? Kita lihat bangunnya yang EFGH. Nah, EFGH, anak-anak lihat, ini bisa kita lihat perkalian ya. Jadi yang mendatar dikalikan dengan menurun. Nah, gitu. Contohnya EF dikali GH. EF dikali FG. Nah, ini ya. EF dikali FG. Nah, jadi EF dikali FG sama dengan EF-nya berapa? 2. Kalau FG-nya 5, sehingga 2 dikali 5 sama dengan 10 persegi satuan. Begitu juga dengan IJKL. IJ ada 6 petak, JK itu ada 6. Sehingga 6 dikali 6 sama dengan 36 persegi
satuan. Nah, ini cara menghitung luas bangunnya. Selain kemarin kita jumlahkan dengan kita menulis angka-angka, nah cara yang kedua ini adalah dengan mengalihkan. Nah, mengalihkan mendatar dan menurunnya. Nah, coba kita belajar latihan di halaman 9. Ada ayo berlatih. Nah, di sini ada luas persegi A, B, C, D yang pertama. Nah, A, B, C, D. Kita lihat. Berapa kotaknya? 2 dikali 3 sama dengan 6 kotak persegi. Lalu kotak yang kedua yang di bawahnya itu ada JKLI. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12 kotak persegi. Lalu di bawahnya ada CDEF. Ada 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi tetap ya menurun dan mendatar. Lalu ada yang di bawahnya lagi yang kecil itu OPQR. Nah, itu hanya 1 dikali 1. Jadi 1 kotak persegi. Lalu kita naik ke atas. Ke sampingnya GHIJ. Ada menurun 6, mendatar 6 sehingga 6 dikali 6 ya. Jadi JG itu 6, GH itu 6. Nah, gitu ya. Lalu kita naik ke atasnya lagi MNOP. Sampingnya MNOP yang di atas ya. Jadi ada 2, PM itu 2, MN itu 6. Jadi 2 dikali 6. Nah, gitu ya. Lalu yang paling atas ada EFGH. HE itu ada 3. EF itu ada 6 sehingga 3 kali 6 18 kotak. Lalu yang di sampingnya ada QRST. Itu TG itu ada 6, GH itu ada 5 sehingga 6 kali 5 sama dengan 30 kotak persegi. Dan yang terakhir ada KLMN. Nah, NK itu ada 7, KL itu ada 7 sehingga menjadi 49 kotak persegi. Nah, di bawahnya kan ada nih, luas persegi panjang ABCD itu berapa? Nah, ABCD tadi kita sudah hitung 6 persegi satuan. Kalau EFGH, nah, EFGH itu ada 18 kotak persegi satuan. IJKL, kalau IJKL itu ada 12 kotak. 12 persegi satuan ya. MNOP itu ada 12 juga. QRS. Nah, QRST itu ada 30 kotak. CDEF itu ada 4 kotak. OPQR ada 1. GHIJ. Nah, GHIJ itu ada 36 dan KLMN itu ada 49 ya. Jadi, anak-anak bisa menuliskannya dengan caranya ini ya. Nanti di Zoom Miss akan tanyakan kembali cara bagaimana menghitung luas bangunannya. Oke? Lalu kita masuk ke halaman 10. Di halaman 10 di sini ada sebuah lagu Semua Ada di Sini yang dipopulerkan oleh Enno Lerian. Nah, jadi Indonesia itu kan kaya akan hasil tanaman yang berlimpah. Banyak beraneka jenis buahan dan sayuran yang dapat ditemui. Nah, hasil sayuran, hasil buahan ini dapat dimakan langsung. Namun ada juga yang diolah menjadi masakan. Nah, lagu ini Semua Ada di Sini itu menceritakan tentang kekayaan hasil alam Indonesia. Nah, ya. Nah, lagu ini terdiri dari 4 bait loh. Jadi anak-anak bisa cek dengan pola irama yang berbeda, ada panjang, ada pendek. Nah, panjang pendeknya bunyi itu dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dan ketukan itu merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak, jarum, jam. Nah, oke. Nanti ini akan diperdalam lagi ketika anak-anak ada jam musik nanti ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2. Itu ada di halaman 11. Pembelajaran 2 halaman 11. Nah, ketika anak-anak mulai hendak berolahraga, terkhususnya dengan pembelajaran 2 ini adalah kita akan berlatih teknik menahan napas dan mengembang.
mengambang ya, mengambang. Nah, agar mahir berenang, anak-anak harus berlatih teknik menahan napas dan mengambang. Nah, karena latihan ini sangat penting sehingga dalam berenang keduanya merupakan teknik yang paling dasar. Nah, yang pertama anak-anak bisa lihat di halaman 11. Di sini ada pertama teknik menahan napas di dalam air. Nah, bernapas saat berenang dilakukan dengan mengambil napas dalam waktu singkat, namun dipakai untuk jangka waktu yang lama. Nah, langkah-langkahnya anak-anak bisa lihat di sini ya. Di halaman di bukunya juga di halaman 11. Oke. Lalu yang kedua, kita bisa lihat kembali. Teknik yang kedua adalah mengambang di permukaan air. Nah, teknik dasar ini adalah mengambang atau mengapung di permukaan air. Sebagai latihan awal, anak-anak bisa bersandar di tepi kolam. Nah, ikutin ya latihannya 1-4 yang itu ya. Lalu, latihan mengapung di permukaan air dapat dilakukan dengan alat bantu juga loh, seperti papan luncur dan pelampung. Bisa dilihat seperti gambar di halaman 12 ya. Dengan papan luncur atau dengan pelampung. Nah, pelampung itu merupakan alat bantu yang terbuat dari karet atau plastik dan diisi angin. Umumnya pelampung itu berbentuk seperti kue donat. Nah, jenis pelampung juga dapat dikenakan pada lengan atau berbentuk seperti rompi. Kalau papan luncur itu terbuat dari plastik keras, dapat mengapung di permukaan air. Kita dapat mengapung dengan kedua tangan memegang papan luncur. Kemudian angkat kaki sehingga mengambang terlungkup. Bisa dilihat di halaman 12 ya, atau dilihat di video ini. Oke ya. Nah, di halaman 13 di sini ada cerita tentang kemampuan setiap orang yang berbeda-beda. Nah, di sini ada cerita Ado dan Bima yang mahir dalam olahraga renang. Mereka itu menguasai teknik mengambang maupun meluncur di dalam kolam renang. Berbeda dengan Arga dan Panji yang masih belum mahir berenang. Karena mereka merasa lebih mampu, Bima mengejek Arga dan Panji. Bima berkata lebih baik Panji dan Arga bermain di kolam renang untuk bayi saja. Nah, Ado tidak senang dengan sikap Bima. Ado menasihati Bima untuk tidak mengejek siapapun yang belum mahir berenang. Ingat ya, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kita harus menghargai perbedaan. Nah, anak-anak bisa menceklis ya, bagaimana sikap yang terbaik menurut anak-anak di halaman 13. Silahkan diceklis ya, nanti di Zoom Miss akan tanyakan kembali. Oke, kita masuk ke halaman 14, masih pembelajaran 2 ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang perbedaan tadi. Perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dimanapun kita berada, kita akan menemukan perbedaan. Nah, penumpang-penumpang bus di terminal memiliki tujuan yang berbeda-beda kan? Bahkan pengunjung restoran itu memiliki selera makan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman di sekolah juga memiliki hobi yang berbeda-beda. Di rumah kita juga sering menemukan perbedaan. Perbedaan kesukaan atau kebiasaan mungkin saja di antara anggota keluarga. Bahkan 2 orang anak kembar sekalipun akan memiliki perbedaan kebiasaan. Nah, perbedaan merupakan suatu hal yang biasa, tetapi perbedaan itu harus kita sikapi dengan sikap yang terpuji. Nah, ya. Jadi, walaupun perbedaan itu menjadi suatu hal yang biasa, oleh karena itu kita harus dapat menyikapi setiap perbedaan dengan sikap yang terpuji. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan ya. Nah, tetapi dengan adanya perbedaan, hidup kita akan semakin lengkap. Sama seperti warna pelangi ya, Meiji Kuhibiniu. Itu kan beda-beda warnanya, tapi melengkapi. Nah, sehingga pelangi itu tampak indah karena warna-warninya. Oke. Nah, begitu juga dengan satu tanaman yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, banyak. Nah, kita akan belajar dengan lidah buaya. Siapa sih yang nggak kenal dengan lidah buaya? Nah, sejak dulu tanaman ini digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Nah, di Indonesia tanaman ini banyak dibudidayakan. Salah satunya di kota Pontianak.
yaitu Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, di Kota Pontianak terdapat tempat penelitian yang bernama Aloe Vera Center. Di tempat ini tanaman lidah buaya diteliti, diolah, dan dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk makanan. Ternyata selain dimanfaatkan untuk kosmetik dan obat, tanaman ini juga diolah menjadi makanan dan minuman loh. Nah, jadi lidah buaya itu diteliti, diolah, dan dikembangkan menjadi kosmetik, obat, makanan, dan minuman. Nah, contoh makanan seperti dodol, manisan, jeli, permen, coklat, dan kerupuk. Nah, dapat dibuat dari lidah buaya loh. Lalu kalau minuman seperti teh dan sari lidah buaya. Nah, itu juga dibuat dari lidah buaya. Nah, makanan atau minuman itu dibuat dengan berbagai teknik produksi pangan. Bagian awal proses produksi adalah dengan perebusan lidah buaya untuk menghilangkan lendirnya. Jadi, cara untuk menghilangkan lendir di lidah buaya itu adalah dengan merebus lidah buaya tersebut. Nah, selanjutnya, proses produksi menjadi bermacam-macam sesuai kebutuhan. Misalnya, pada pembuatan jeli, lidah buaya dihancurkan, diberi gula, dan dijemur. Nah, setelah produksi selesai, tahap selanjutnya adalah pengemasan. Ingat, pengemasan itu penting loh, karena pengemasan harus dilakukan sebaik mungkin. Kenapa? Agar udara tidak masuk, sehingga makanan atau minuman menjadi tahan lama. Nah, bentuk kemasan juga harus menarik. Kenapa? Agar konsumen juga menyukainya. Oke? Nah, kita lihat, ayo jawab halaman 15. Yuk kita bareng-bareng jawab, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa manfaat tanaman lidah buaya untuk keperluan kosmetik? Nah, manfaatnya adalah penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Nah, penyembuh luka dan perawatan kulit ya. Perawatan kulit. Nah, nomor 2, di manakah tempat penelitian dan pengembangan tanaman lidah buaya berada? Nah, nomor 2 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ini salah satunya ya. Oke, nomor 3. Sebutkan makanan dan minuman yang dapat dibuat dari tanaman lidah buaya. Nah, ini dia. Kalau makanan itu bisa dijadikan manisan, dodol, jeli, permen, coklat, dan kerupuk. Kalau minuman, teh dan sari lidah buaya. Ini nomor 3. Oke? Nomor 4, bagaimana cara menghilangkan lendir dari tanaman lidah buaya yang akan diolah? Nah, tadi Miss sudah jelaskan caranya dengan merebus. Nah, dengan cara perebusan lidah buaya. Dan nomor 5, mengapa sih proses pengemasan produk olahan tanaman lidah buaya itu sangat penting? Karena agar udara tidak masuk. Nah, tidak masuk sehingga makanan dan minuman menjadi tahan lama, dan juga agar menarik konsumen. Nah, itu ya, agar menarik konsumen. Oke ya. Baik, setelah kita ayo jawab terakhir untuk video hari ini di halaman 16. Di sini ada teks berjudul pengelolaan tanaman lidah buaya. Tadi di halaman 15 ada 4 paragraf. Nah, teks pengelolaan tanaman lidah buaya itu bercerita tentang apa sih? Nah, informasi ada 4 kan paragraf. Paragraf pertama sudah, paragraf kedua sudah. Nah, kita cari paragraf 3 dan paragraf 4. Nah, paragraf 3 itu di Ayo Menulis halaman 16 ini ya. Paragraf 3 itu tentang teknik produksi. Dan paragraf 4 itu tentang pengemasan. Itu ya. Oke. Jadi anak-anak bisa menulis setiap jawaban ayo latihan atau soal-soal ayo jawab ke dalam bukunya langsung, sehingga nanti ketika kita Zoom, Miss akan tanya jawab. Jika ada yang belum mengerti bisa tanyakan nanti waktu kita bertemu di Zoom ya. Oke. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye bye.